gereja. Tapi tiap hari gereja pun bukan banyak. Kira-kira ada 11 gereja. Tidak banyak. Mengakui pernah membakar 11 gereja pada tahun 1967 dan dia jadi wakil presiden. Wow. Anda memimpin pembakaran gereja, Aduh. biara, vihara, dan rumah-rumah ibadah non-muslim. Jejak muda Yusuf Kala kembali menghebohkan media sosial. Rupanya Yusuf Kala ini semasa mudanya sudah memang jadi pemimpin. Tapi kejadian besar terjadi, teman-teman. Ini antar umat beragama, melibatkan lintas agama. Bahkan kejadiannya sampai terbakarnya 11 gereja. Ini dia videonya. Mari kita tonton bersama. Sekitar tahun 1967-68, ketika Anda jadi ketua HMI Makassar, ya, 67, Anda memimpin pembakaran gereja, biara, vihara, dan rumah-rumah ibadah non-muslim, ya, sebagai ketua HMI Makassar. Ini muncul di permukaan. Yang munculkan itu ada Ormando. Kasih gambaran sedikit kepada penonton yang mungkin tidak mengikuti peristiwa ini. Jadi hari itu apa yang terjadi? Bakar gereja. Tapi tidak banyak, gereja bukan banyak. Kira-kira ada 11 gereja. Tidak banyak. Ya, itu banyak itu 11. Iya, tapi tidak dibakar begitu. Dia lempar batu macam-macam. Dirusak, bukan dibakar. Dirusak. Bagi orang yang tidak percaya cerita Anda ini, bagaimana Anda bisa membuktikan? Bagaimana membuktikan lagi 50 tahun yang lalu? Tapi ya buktikan saya tidak apa-apa. Setelah saya jelaskan, tanya gubernur. Yang saya bukan saya. Kenapa tidak? Aduh. Teman-teman silakan berikan komentar kalian. Yusuf Kala semasa mudanya bikin kaget ternyata. Semasa dia menjadi ketua HMI Makassar, kejadian besar terjadi. Sampai lempar batu gereja. Bakar gereja. Ada sekitar 11 gereja dibakar. Ini gimana menurut pendapat kalian? Ini isu yang sangat panas ini. Sangat panas, teman-teman. Komen-komen di bawah. Mengakui pernah membakar 11 gereja pada tahun 1967 dan dia jadi wakil presiden. Wow. Ya kan pasti lihat videonya dia di Kick Andy, sudah berseliweran di mana-mana. Bayangkan, kita pernah punya wakil presiden sejahat itu, seburuk itu, sepet itu. Ya, bayangkan dia menjadi pelopor penggerak pembakaran rumah-rumah ibadah kayak gereja, pura, dan wihara pada tahun 67 saat dia masih di HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam. Dan saat itu dia mengakui bahwa iya dia melakukan itu, dan bahkan dia ingat 11 gereja sudah dibakar. Dan kan ya waktu itu dia dinyatakan tidak bersalah, dia bisa bebas melenggang gitu kan, bahkan bisa jadi wakil presiden 2 kali. Dan sekarang dia lagi meributkan ijazahnya mantan presiden ke-7 yang notabene-nya periode pertama dia sendiri wakilnya. Hai. Dan masih ada yang mengagung-agungkan dia, membela dia. Wow, otak pada kemana? Otak. Waduh, ini Yusuf Kala rekam jejaknya sewaktu masih muda. Sewaktu dia menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia di Makassar. Bahkan tak malu, tak segan, tak ada sedikit pun keraguan. Waktu di acara TV ditanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan Yusuf Kala ini. Dia mengakui sendiri bahwa kejadiannya begini, seperti ini peristiwanya. Terus Yusuf Kala dari pengakuannya dia mengatakan dia tidak bersalah, dia bebas, hingga pernah menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Bahkan 2 kali, teman-teman, bayangkan. Dari seluruh lembaga dan organisasi masyarakat yang hadir untuk kita, pertama tentunya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala dan ceramah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuat menyakiti hati umat Kristen. Yang kedua juga kami melaporkan kepada Polda Metro Jaya sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat di media sosial itu bisa lebih terarah.
bisa kemudian diselesaikan secara hukum. Jadi ya, di sini ada pasal 300 Undang-Undang 1 2023 dan pasal 301 tentang tindak pidana penistaan agama, kemudian pasal 263, 264 dan pasal 243. Kalau boleh tahu apa sih yang menjadi pemicu dari sampai tersingkungnya para mahasiswa? Ya, jadi dari kita Gamkin mewakili Kristen Protestan ya, juga ada beberapa murid mewakili Katolik. Nah itu 3 hari ini mengalami kegaduhan ya, khususnya di media sosial, bahkan dalam pembicaraan di dalam pertemuan, karena pernyataan ini tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen, di mana Bapak Yusuf Kala mengatakan bahwa dalam agama Kristen itu diajarkan kalau membunuh yang orang atau matikan orang yang berbeda agama, dalam hal ini dinyatakan agama Islam, itu sahih masuk surga. Padahal dalam ajaran agama Kristen tidak ada sama sekali tentang ajaran itu. Bahkan kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh kita sekalipun. Nah, sehingga tadi ada banyak lembaga yang hadir yang kemudian memberi kepercayaan kepada Gamki untuk bisa melaporkan Polda. Nah, viral, heboh nih teman-teman. Yusuf Kala dalam pernyataannya beberapa hari yang lalu kini viral, meskipun video itu katanya beberapa tahun yang lalu, tapi akhir-akhir ini menjadi viral, heboh di media sosial. Nah, setelah Aliansi Pemuda Indonesia melaporkan JK, kini disusul Gamki dan Pemuda Katolik ikut melaporkan JK. Nah, ini gimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Dalam beberapa minggu belakangan, nama JK terus menjadi sorotan, menjadi perbincangan hangat warganet. Mari kita saksikan saja, teman-teman, bagaimana prosesnya. Nah, Pak Yusuf Kala 2-3 hari ini membuat kegemparan politik ya. Karena apa? Karena Pak Yusuf Kala itu kan mantan Wakil Presiden tahun 2004 sampai 2009 itu mendampingi Pak SBY. Kemudian 2014 sampai 2019 mendampingi Pak Jokowi alias Mulyono. Nah, Pak Kala pasti sudah tahu betul siapa Mulyono itu. Seluruh tekliwer dalam bahasa Jawanya itu, ya, watak sejatinya dan kepribadian Jokowi alias Mulyono sangat dimengerti oleh Pak Kala. Nah, permintaan atau anjuran Pak Kala pada bapaknya Gibran buat banyak orang, termasuk saya, sangat tepat. Artinya 2-3 hari ini Pak Yusuf Kala itu memberikan anjuran kepada Jokowi ya, supaya segera menunjukkan ijazah aslinya bulan April ini. Karena apa? Karena sudah meresahkan masyarakat. Hal ini disampaikan pada 8 April lalu seperti tertulis di demokrasi.id. Amin Rais, teman-teman, mendukung. Ada pernyataan viral heboh Yusuf Kala yang aneh banget. Pernah jadi wakil presiden mendampingi Pak Jokowi, tapi ini pernyataannya aneh sekali, konyol teman-teman. Dia mengatakan meminta mendesak Bapak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Kalian merasa aneh nggak teman-teman dengan pernyataan itu? Pernah mendampingi loh, menjadi pasangan loh, presiden dan wakil presiden. Logikanya kebalik. Harusnya kan yang menuduh, yang membuktikan tuduhannya, bukan malah Bapak Jokowinya yang dituntut untuk menunjukkan ijazah. Kan gampang Bapak Jokowi. Beliau ini kan berulang kali mengatakan di pengadilan nanti dia akan menunjukkan semuanya. Dari SD bahkan, SMP, SMA, sampai di perguruan tinggi. Ini gimana menurut pendapat kalian? Amin Rais mendukung pernyataan Yusuf Kala. Tampak-tampaknya ada titik-titik putus-putus yang merupakan benang merah yang ada kaitannya antara persoalan Pak Jokowi dengan persoalan kekesalannya Pak Yusuf Kala. Tapi kita nggak tahu itu persoalannya apa. Kalau laporan ini ternyata memang apa yang disampaikan Rismon ternyata hasil AI dan bukan Rismon pelakunya, Rismon bisa melaporkan balik Pak Yusuf Kala. Karena apa? Karena sudah melaporkan Rismon langsung kan. Rismon bisa melaporkan balik kalau ternyata ini produk AI. Sayang sekali. Jadi ada sebenarnya proses laporan polisi yang kemudian
prematur yang dilakukan oleh pihak Pak Yusuf Kalla. Seharusnya setiap laporan polisi yang terkait dengan dugaan pencemaran nama baik itu harus ada somasi dulu, somasi terhadap si terduga yang melakukan begitu. Jadi kalau terduga Rismon, disomasi dulu si Rismon untuk ditanyakan dia apa betul yang menyatakan itu dia. Kalau dia klarifikasi bukan, barulah kemudian dicek ulang begitu, diverifikasi ulang validitasnya dari pernyataan-pernyataan yang ada begitu. Tapi kalau Rismon menyatakan iya saya memang melakukan dan saya minta maaf, bisa terjadi kan restoratif justice sebelum laporan polisi. Tapi kalau Yusuf Kalla tidak mau tetap laporkan bisa juga. Tapi yang sekarang terjadi adalah laporan ini prematur karena belum ada tabayun, belum ada permintaan klarifikasi dari Yusuf Kalla kepada Rismon langsung, tapi langsung melaporkan ke polisi. Ini adalah salah satu bentuk laporan polisi yang melanggar tingkatannya. Karena untuk dugaan pencemaran nama baik harus ada teguran-teguran dulu, minta klarifikasi, somasi dulu. Setelah itu, setelah tidak mendapatkan kejelasan, barulah dibikin laporan polisi yang kemudian menjadi pembuktian. Ini adalah aturan-aturan yang memang disepakati di dalam ilmu laporan kepolisian, di dalam institusi kepolisian. Begitu. Ini teman-teman, Deolipa Yumara. Soal Yusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar. Lalu soal minta tunjukkan ijazah Jokowi. Ada kesalahan. Ada kesalahan kuasa hukum Yusuf Kalla lah, kita bisa bilang. Nah, di sini Yumara atau Deolipa Yumara mengatakan Rismon bisa melaporkan balik JK karena Yusuf Kalla belum mensomasi Rismon terlebih dahulu, tetapi langsung melaporkan. Ada kesalahan prosedur. Makin seru ini teman-teman. Ini kasus makin seru dan makin bertambah juga yang terlibat. Yang ikut terjun di kolam ini, permasalahan ijazah Bapak Jokowi. Beberapa bulan yang lalu kan nggak ada tuh nama JK terseret-seret di kasus ini. Hanya dalam sekejap beberapa minggu yang telah lewat, JK heboh. Aduh, ini gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Atas apa yang barusan saja kita bahas. Jangan lupa ramaikan kolom komentar yang di bawah.